قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله Engkau berikan pahala ya Allah dan kebaikan yang berlipat ganda. Berikan pula ya Allah yang membaca surat Al-Ikhlas istana di surga ya Allah. Berzikir kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah pahala yang berlipat ganda, diberikan dosa-dosa dan juga ya Allah mendapatkan rezeki dan juga Allah tinggikan derajat kami ya Allah. Lindungi dari syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk ya Allah. Yang bersolawat kepada Nabi-Mu telah mendapat syafaat di yaumul qiyamah ya Allah. Dengan rahmat-Mu semoga kami semua menjadi ahli jannah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Masya Allah. Monggo Bu ya. Bismillah. Ada yang belum datang? Dari absen? Tidak ada juga. Ini belum datang tak? Enggak kenal. Bika? Masih belum datang. Nah, ini? Dirasani? Apa yang bicara? Barusan disebut namanya. Jangan-jangan penampakan. Jangan Ustaz. Padahal barusan disebut. Panjang umurnya. Nyasar tadi mau lewat sini sekali, Saya tadi lewat kebablasan aku sampai di tanya saat ini kan. Langsung ini. Saya dulu rumahnya juga. Iya. Gak bisa kene lho tambah ji. Yang padha ora mburi dhewe. Si telo ki menggoda. Geser tak geser. Oh, siapa ngarep aku? Alhamdulillah. Tidak nyeri, cuman tambah besar. Dia tak kasih happy deh, lebih. Nah iya, nggak tahu deh. Dokternya sama ini. Ini kenapa ya dok? Tanya kita belum. Teh dokter tak gitu ini. Ini saya juga bilang kok langsung banyak gitu nggak teh. Menghindari minum apa manis. Bismillah. Setengah sama mau. Jam 9 ini masuk Al-Quran sih.
Ada kuah nafas. Pakai itu. Gak apa-apa. Nanti bisa di. Kamu jangan ke jalan. Yang punya katanya diundang. Datang. Berganti. Yuk 1 menit lagi. Siapa yang baru pertama ikut ujian? Oh iya, baru pertama ini ya berarti ya. Allah Akbar. Awas anu. Tisu. Namanya muncul. Jadi posisi tisu ya. Muncul. Bu Anissa. Marilah hai kawan membangun segera. Tuane pada jojone. Baca dawis baca PKK tinggal ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah dan lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak yang masih Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmu, moga-moga dibukakan pintu surga untuk kita semuanya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap kepada Allah Ta'ala iman dan takwa, karena tidak ada bekal yang terbaik untuk kita bawa menuju ke akhirat nantinya kecuali takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berkalah maka sebaik-baik bekal itu adalah senantiasa taat kepada Allah, mengikuti Rasulullah, dan senantiasa berharap
agar kita senantiasa istiqomah di jalannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini spesial kita tidak melanjutkan kajian karena ada request permintaan khusus untuk rupiah. Saya mau nanya dulu, ini yang request siapa? Panitia atau Panitia. 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 Tuan rumah nggak request? Oh iya wes. Ikut dulu. Waktu di rumah Pak Farid kita mau ngomong itu. Ya gampangannya gini, ngepasi ya. Jadi ngepasi, minta requestnya pas di sini gitu. Karena rumah ini memang harus di Iya. harus di Tapi saya tidak yang langsung beneran ya. Ini saya hanya ngajari saja. Nanti kalau beneran saya khawatir nanti jam 12 baru pulang. Moga nggak ada apa-apa. Karena rupiah itu kadang ada apa-apa, jadinya malah saya pulangnya jadi lama. Kita ya. Itu ada masih kesurupan malah berbalik. Karena rupiah itu ya begitu. Oke, kita akan buka dulu tentang rupiah. Siapa yang pernah di rupiah? Siapa yang belum pernah di rupiah? Rupiah mandiri tas. Rupiah Rupiah mandiri. mandiri. Terus hasilnya? Pada nanti pernah belajar. Rupiah mandiri. Saya mandiri pernah belajar tapi belum praktek. Jadi rupiah itu ada yang memang dikhususkan mandiri untuk menjadi zikir kita sehari-hari sehingga Allah melindungi dan menjaga kita. Ada lagi yang memang rupiah dikhususkan untuk mengobati. Jelas ya? Jadi ada dua, satu dipakai untuk diri sendiri sebagai pelindung, di mana Allah akan menjaga kita, melindungi kita dari gangguan-gangguan. Yang kedua, rupiah dipakai untuk mengobati. Nah, yang kita ajarkan sekarang adalah untuk mengobati. Nah, mengobati untuk diri sendiri dan juga orang lain. Maka ini bukan rupiah mandiri yang untuk sehari-hari. Saya ulangi ya, karena tadi saya sampaikan rupiah untuk mandiri yang memang dipakai untuk zikir sehari-hari supaya Allah memberikan penjagaan kepada kita. Yang kedua, rupiah untuk mengobati untuk diri dan mengobati untuk orang lain. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu sifatnya preventif. Preventif itu berarti untuk menjaga ben ora kena. Yang kedua kuratif. Kuratif itu berarti ya bertindak setelah kejadian. Contoh, supaya kita nggak kena sihir, supaya kita nggak kena gangguan jin, supaya kita tidak kena gangguan setan, maka lakukanlah rupiah mandiri. Dan yang ini udah kejadian, aduh awakku loro, penyakitku akeh, kejiwaanku kayaknya kok rada nggak bagus. Nah ini diobati. Bisa dibedakan ya? Yang satu untuk mencegah, yang satu untuk mengobati. Nah kalau untuk yang mencegah itu apa saja Pak Ustadz? Yaitu semua bentuk ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu bisa menjadi rupiah mandiri untuk penjagaan. Saya ulangi ya, semua bentuk ibadah baik wajib maupun sunnah itu bisa menjadi wasilah penjagaan Allah kepada kita. Contoh, orang yang sholat, orang yang puasa, gampangnya melakukan ibadah-ibadah yang wajib nih ya, insya Allah lebih dijaga sama Allah, terhindar juga dari gangguan setan. Gampangnya setan ki rotor mikir sih, susah tembus. Beda dengan orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nah, setan gampang masuknya. Setan itu kata Nabi bisa masuk melalui tubuh kita dan mengikuti peredaran darah. Maka cegahlah mereka, salah satunya dengan apa? Puasa. Jadi puasa itu untuk menghambat, mencegah dan menghambat supaya setan itu tidak gampang menjalar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Itu fungsi puasa. Sholat pun demikian, karena bacaan-bacaan sholat itu bisa mencegah kita dari gangguan-gangguan setan.
Nah kalau ada orang yang wis sholat, wis poso kok tetap diganggu, ya berarti bentengnya kurang kuat. Bisa jadi sholatnya nggak khusyuk, bisa jadi puasanya nggak ikhlas, nggak khusyuk. Poso ora khusyuk ya, maksudnya poso ora tenanan istilahnya, hanya mendapatkan lapar dahaga saja, tapi nggak merasakan merosot posone gitu. Karena puasa yang sesungguhnya tidak hanya menahan lapar dahaga, tapi juga menahan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kan tempat masuknya setan. Setan itu ada dua jenis ya, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi kalau saya nyebut setan, itu langsung bayangannya jin manusia. Saya ulangi ya. Kalau saya menyebut setan, berarti setannya ada dua. Ono sing jin, ono sing manusia. Tapi kalau saya nyebut hanya jin saja, ya berarti jin toh. Jelas ya? Iya. Halo? Iya. Nah, setan itu ganggu manusia dari banyak sisi. Yo, pengaruh, pembuli, kanan, kiri. Dan mereka punya tugas membisiki, ngojok-ngojoi, memprovokasi. Supaya apa? Supaya kita tidak beramal soleh. Nah, kembali ya Ibu. Kalau ingin membentengi langsung konkret supaya hidup kita tenang, tidak banyak gangguan, preventifnya apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Jaga yang wajib. Jaga yang wajib ya sholatnya cukup, kosongnya Ramadan cukup. Terus yang kedua tambah yang sunnah yang disyariatkan. Maksudnya sunnah yang disyariatkan itu sunnah yang memang dikhususkan untuk menjadi pelindung, pembenteng, pendinding diri. Contohnya apa? Ini contoh-contoh saja singkat ya. Ibu jangan lupa selalu baca ayat kursi sehabis sholat. Yang kedua saat pagi dan petang. Yang ketiga sebelum tidur. Nah, saya ulangi ya, bacalah ayat kursi di 3 waktu. 1 setelah sholat fardu. Yang kedua pagi petang. Yang ketiga mau tidur. Nah, gitu. Nah, ayat kursi ini kalau dibaca di waktu-waktu tersebut, insya Allah diberikan perlindungan dari Allah Ta'ala dari gangguan syaitan. Tidak ada gangguan jin ya, gangguan syaitan. Jadi dari manusia, dari ini. Insya Allah orang yang gemar baca ayat kursi ini dijauhkan dari hal-hal yang negatif lah. Yang kedua, baca zikir khusus pagi dan petang. Kalimatnya yang tadi kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. 100 pagi, 100 sore. Ini contoh. Ini untuk khusus-khusus ya. Jadi memang bacaan-bacaan yang khusus untuk preventif, pelindung diri. Yang ketiga, baca Al-Quran. Apapun yang dibaca dari Al-Fatihah sampai Anas, insya Allah itu menjadi pendinding. Orang yang gemar baca Quran, insya Allah auranya jadi tambah bagus lah. Setan itu agak susah yang mempengaruhi. Apalagi setan dalam wujud jin ini agak susah nembus istilahnya. Nah terus kemudian yang keempat ada lagi yang memang doa sehari-hari. Doa sehari-hari. Doa sehari-hari itu ya doa dalam aktivitas sehari-hari. Mau ke toilet baca doa. Karena kalau masuk toilet gak baca doa, nah jinnya ngeliatin kita. Saya ngomongnya nggak setan ya. Bukan setannya ngeliatin kita, berarti ngomong sih enggak. Jinnya yang ngeliatin kita. Karena di toilet itu tempat mereka paling senang berdiam diri di sana. Kerjanya apa? Ya ngeliatin kita. Maka paling banyak kasus orang-orang kena gangguan jin itu karena disenangi sama jin. Jin lanang seneng karo manungsa sing wedok. Nah, ibu-ibu sing seneng ya jin mana? Aku belum tahu ngerti ya Bu ya jin danci gitu. Meskipun ada tapi jarang.
Saya pernah merupiah itu pas kesurupan dia langsung jadi banci. Jadi ini cowok ya, saat kesurupan itu langsung jadi bencong. Jadi yang masuk itu jinnya jin bencong. Jadi padahal orangnya lanang itu lain, tapi saat kesurupan itu berubah menjadi bencong. Jadi jinnya yang masuk. Nah, jin bencong ada. Nah terus nek jin wedok senengi karo wong lanang. Makanya kalau ke toilet baca doa supaya tidak dilihatin mereka. Kalau mereka ngeliat nggak ganggu bu, ya cuma lihat aja. Nah nanti kalau sering dilihatin mereka jatuh cinta senang. Karena kalau senang sama kita, akhirnya kita sering cekcok sama pasangan kita. Kenapa? Karena dirasuki. Mereka kan udah senang sama kita nih, cemburu bu. Misalkan ya jin lanang senang kali jenengan, jin lanangnya cemburu sama suaminya jenengan. Akhirnya suami ini digawe nesunan nek ora ya jenengan sing digawe nesunan. Ora seneng karo bojone. Padahal sing gawe sapa mau? Jin. Karena jinnya merasa cemburu. Apalagi kalau sudah nikah, bagaimana supaya mereka ini enggak berhubungan badan. Kalaupun berhubungan badan, gimana caranya? Cuma ini 2 anak sampai segitunya. Ini kalau sudah disenangi sama jin. Ada lagi jin itu seneng sama kita di saat ke toilet. Yang kedua saat bercermin. Jadi nek ngoco jangan nanti lali bunga bu. Allahumma kama hasanta wa hasin qulub atau minimal bismillah. Bismillah saja. Orang apa bunga pasti. Karena pada saat kita ngaca mereka ngeliatin kita. Nah kita kagum dengan diri sendiri. Ada rasa ujub, senang liatin kita tambah ayu, tambah. Mereka tambah senang. Sehingga cincin itu kadang ditanya, kan kau yang ini ngopo? Aku seneng kok. Saya seneng dandan, seneng nggolek kocok, seneng jatuh cinta. Ya akibatnya kadang kalau belum punya pasangan susah punya pasangan. Ibaratnya cawan atau kopi situ terus kayak ditutup. Ya kalau udah nikah, terus digawe rasa seneng karo bojone ya. Kalau dari sini, ukur harus dicintai jin. Sing disenengi ya menungso karo menungso lah. Itu seneng jin ya enak. Sampai ada loh yang pernikahan antara jin sama manusia. Jadi orang yang wayang toh diwujud sebenarnya banyak. Kalau di wayang itu contoh Werkudara, wujud ini jenenge Arimbi. Arimbi iki jin. Jin wedok iki Arimbi, Werkudara iki lanang. Bima atau Werkudara. Dua anak jenenge Gatotkaca. Jadi Gatotkaca itu perwujudan 2, yaitu jin dan manusia. Makanya dia bisa mengecil seperti manusia, bisa membesar seperti ya jin. Makanya nih kalau perang Baratayuda kan dia membesar dirinya, bisa terbang sampai tembus langit. Orang jin gitu. Nih gue nih wayang. Nggak bisa datang. Lah kan memang cerita Mahabharata kan sebetulnya itu novel, bukan sejarah kehidupan manusia. Enggak, itu novel. Kalau sekarang kita bilang itu novel. Kalau zaman dulu ya jenenge ya namanya kitab ya. Tapi itu nyata. Itu nyata enggak tapi zaman dulu maksudnya. Enggak. Cuma rekayasa manusia tadi. Betul, itu namanya novel. Sastrawan menulis. Pengarang. Betul sekali. Nah akhirnya dipas-paske kalau kehidupan kita. Sampai akhirnya ya kalau itu dipegang ulama maka dipas-paske tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh contoh Werkudara itu ya sapa Umar bin Khattab. Nek ngaten lho. Kan Umar bin Khattab kan orangnya keras ya kayak Werkudara misalnya gitu. Yudhistira itu punya senjata pamungkas namanya Jamus Kalimasaga. Apa itu? 2 kalimat syahadat ya. Padahal aslinya ya ora nanti dipas-paske ulama. Mungkin jenenge wayang tapi kita bicara dunia kenyataan beneran. Memang ada manusia yang kawin sama jin. Lahirlah konon namanya peri. Setelah ini jenenge kayak Gatotkaca ning bahasa gampangnya itu peri. Peri iki Jinnya berwujud. Ya jadi manusia iso jadi supaya nama jenenge siluman. Nah siluman iki ono sing berubah kan itu. Ono sing bisa dadi kewan, ono sing bisa dadi manusia.
beneran ada Bu, di Jawa Timur banyak ini. Biasanya pernikahannya di hutan jenenge terkenal jenenge hutan apa itu? Pokoknya iya tempatnya di situ. Tempat pernikahan manusia benci. Jenenge hutan apa sih terkenal Pak? Aduh, kali itu tak kayaknya nih yang begini kan. Oh terkenal itu jenenge. Bu Deni Bu. Tapi dia menyadari kalau dia dikasih baju menyadari. Oh menyadari Bu dengan waras dan dengan sadar. Bukan mimpi terus enggak, itu sadar. Ada lagi yang nikah itu di alam mereka. Jadi kalau itu sadar di alam mereka, di alam dunia. Jadi jinnya di alam kita. Ada lagi yang nikah manusianya di alam mereka. Kalau masih ngomong berturu di pinggir di gua ning alam jin, ning kono nikah. Tanya-tanya kita itu berkawin atau nikah. Hati-hati ya. Pokoknya itu beneran ada. Apalagi ya kalau pakai ilmu kesucian ya. Ada ikatan-ikatan yang lebih kuat. Nah maka baca-baca tadi untuk apa? Mencegah. Jadi ya, wes lah. Sekarang ngobati ini mepet sekarang mengobati ya. Jadi sakit itu ada dua, medis, non medis. Medis itu berarti gampangannya bisa didiagnosa oleh dokter. Itu kita sebut kan medis. Jadi dokter itu mengabani, oh kanker, oh stroke, oh gagal ginjal, oh diabetes, oh dia ono tumor, ono macam-macam. Itu medis. Ada lagi yang tidak bisa dideteksi dengan kesehatan, tapi uangnya ngerasanya loro, nah, itu non medis. Ketemu loro, oh wis seminggu ra mari-mari goning dokter dicek apa-apa kok. Cek lab bagus, USG bagus, MRI-nya bagus. Apa kabeh tapi kalau loro, nah, itu non medis. Ada lagi yang medis disebabkan non medis. Saya ulangi, medis disebabkan non medis. Dia kena stroke, kena kanker stadium 3, stadium 4, padahal dulu tidak pernah sakit. Nah itu karena non medis. Non medis itu apa? Disihir, kena gangguan jin. Jadi ada orang yang jahat, baik itu sengaja maupun tidak. Sebenarnya ada orang yang jahat, baik sengaja maupun tidak. Yang jahat tak sengaja, ngerti lah. Yang jahat yang tak sengaja. Yaitu yang dikenal dengan ain. Ain itu mata jahat. Ya, kita pernah bahas ya? Belum. Mosok? Belum ya? Ada orang jahat yang sengaja, ya memang ini. Dia berbuat jahat, nggak semua kan masih ini. Hanya disihir, didukun ke. Kampanye dijahati, memang sengaja. Ada yang nggak sengaja, orangnya jahat tapi nggak sengaja. Jajannya orang ngirim tapi kena. Namanya mata jahat. Hati-hati dengan mata jahat. Apa itu ain? Orang yang nggak senang, nah, dia hanya memandang saja dengan kebencian kena. Nah, itu namanya sihir mata atau disebut dengan ain. Dan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan sihir dukun. Karena tingkat kematiannya lebih tinggi. Hati-hati ya, kalau kita berbuat jahat sama orang, berbuat jahat, orang seneng kalau orang, hati-hati. Sekali kita lihat bisa musibah buat orang itu. Gue ibu api-api. Amin. Dan yang langsung musik berbuat jahat sama kita gimana? Aku yang kan kita nggak bisa mencegah, gua jahat orang aku, nggak bisa. Kalau dia nggak suka kan suka-suka dia. Cuman bagaimana supaya kita nggak kena, nggak nembus? Nah itu tadi loh, zikirnya dijaga. Sholatnya jogo, posongnya jogo, zikirnya jogo. Insya Allah mata-mata jahat itu nggak akan kena. Mata jahat itu hanya cuma melirik tak Bu, atau lewat HP, motornya jenengan dipandangin terus ya, kena kita. Dan mesti kenanya nih mata jahat, orangnya langsung sakitnya parah. Padahal nggak pernah pengalaman Pak sakit nggak ada. Stadium 1 belum tahu, stadium 2 belum tahu, tiba-tiba dokter ngomong, maaf ini kanker sudah stadium 3. Loh, stadium 3 padahal kita aja belum pernah sakit aja enggak gitu loh. Tiba-tiba kok sakitnya parah, tiba-tiba stroke sebelah. Atau tiba-tiba tangannya sengklek 1. Jadi kalau untuk fisik ya
Jadi tiba-tiba dia sakit, yang sakitnya itu parah. Nah, itu biasanya ada mata jahat. Orang nggak suka, benci sama kita, nah dia ngeliatin terus. Ada lagi yang namanya penyakit ain, penyakit mata, tapi tidak karena jahat, tapi karena kagum. Wih, enak nih. Jadi dikagumi, disenangi, dipandungi terus, loh. Itu juga bikin kita kena sihirnya. Misalnya Bumila ya, Bumila ruang misalnya. Aku maunya nih kata aku kamu Bumila ini rasanya seneng ngerti nih, diteloi, tapi seneng loh gitu. Langsung Bumila kena sihirnya. Apa yang terjadi? Cirinya bedanya apa sama yang sihir, yang jahat mata jahat? Kalau mata jahat menyebabkan orang yang dilihat itu sakitnya parah. Bahasa medisnya sakitnya sakit medis yang keras, yang berat. Kalau yang tadi sihir karena kagum, pandangan mata karena kagum, biasanya kenanya orangnya jadi lumrah. Tahu lumrah ya? Lumrah itu lemes. Tiba-tiba dia panas, tiba-tiba dia dingin, tiba-tiba dia gerges, tiba-tiba dia nggak mood, tiba-tiba dia males, tiba-tiba dia nggak berdaya. Lumrah itu orang kayak nggak ada tenaga. Rasanya kok lagi capek. Padahal mau semangat, padahal tadi energi, tiba-tiba sampai rumah nggak punya daya. Akibatnya apa? Sholatnya aras-aras Arab adus, aras-aras pingine surah suruhai, pingine orang yang di semuanya rasanya hawa ini. Jadi kok orang nggak punya daya, nggak punya semangat hidup. Nah itu karena ada orang yang kagum sama dia. Ciri paling menonjol adalah tadi kita semangat tiba-tiba ngedrop. Nah itu. Ini soal hari ini ya, semangat sampai minggu. Balik kok. Kalau kok itu ada. Nah itu kena. Padahal lo batin toh bu, batin toh orang semua orang ada dulu. Orang ono MSBS, batin toh. Ya kan diliatin, dibatin. Kena kita. Dan kata Nabi penyakit ini, maaf, sihir mata atau ain ini lebih berbahaya. Karena kata Nabi tidak ada yang bisa mendahului takdir kecuali ain. Nah itu bahayanya. Saya ulangi ya, tidak ada yang mendahului takdir kecuali ain. Artinya apa? Urung wayai lorok, lorok. Itu dahului takdir. Gara-gara ain. Jatah ini urung mati, tapi gara-gara kena ain, akhirnya mati. Itu ain itu bisa mendahului takdir kata Nabi. Dan itu hadis sahih. Dan kabar buruknya penyakit ini penyakit yang paling banyak di akhir zaman. Di sekarang ini. Kenapa? Karena pada saat itu disampaikan Nabi hadis ini banyak orang mengerikan dari itu caranya. Oh bisa nih akhir zaman ini penyakit lain malah menjadi penyakit yang paling mematikan, paling berbahaya dan paling banyak kena. Baru sekarang terjawab. Kenapa? Karena sekarang eranya media sosial. Hanya lihat gambar, ini bisa kena. Hanya bisa lihat kena gambar, wis tahu, rasa ketemu wong itu banyak artis-artis itu kena ini. Gara-gara dideloi fansnya, kalau saking kagumnya bahaya, sampai hancur rumah tangga. Makanya artis-artis kawin cerai, kita api-api awalin dulu, wis ngono. Dan itu kejadian nyata, ada seorang bapak memfoto anaknya yang baru lahir, jadi istrinya di rumah sakit melahirkan. Normal, sehat, bayi ini sehat, ibu sehat. Di foto itu, ibunya lagi di sampingnya bayi, di foto, upload di Facebook. Nah kan followernya dia mungkin banyak mengucapkan ucapan tahniah kan selamat ya selamat. Dan di antara situ itu ada yang tidak mengucapkan kalimat Allah atau misalkan Masya Allah atau Tabarakallah kayak gitu atau Subhanallah pokoknya nyebut asma Allah. Nah ada yang enggak kena aib padahal cuma lihat fotonya. Akhirnya sang ibu masuk ICU, anak masuk inkubator. Padahal lahirnya normal, berlahir sehat. Selang 1 hari langsung ngedrop kesehatan mereka. Ibu yang masuk ICU, anaknya masuk inkubator. Berhari-hari nggak ada perubahan. Malah ICU parah. Dokternya pun heran.
Singkat cerita akhirnya si bapak ini, suami ini mendapatkan informasi dari seorang ustadz, bisa jadi anak dan istrimu kena ain. Coba kamu cek lagi, kamu ngupload di mana saja. Kalau bisa langsung dihapus, ditilin. Akhirnya betul, dicek kenanya di Facebook. Habis itu langsung dihilangi gambarnya, terus minta ampun sama Allah, kemudian melakukan ruqyah, dia mendoakan untuk mereka. Dokternya pun kaget. Anaknya tambah baik, ibunya tambah baik, gitu ya. Keluar dari obat apa isium, mari sampai dokternya bingung gitu ya Pak. Itu kejadian nyata Bu. Beneran ada, beneran nyata. Makanya hati-hati kalau ngupload di Facebook ya, foto-foto kita. Kalau bareng-bareng nggak apa-apa. Yang kadang berbahaya itu kalau sendiri itu ya kita sama suami atau hanya cuma selfie dulu Bu, itu yang bahaya. Nah, karena ada orang yang seneng, itu juga masalah. Apalagi yang benci, itu juga masalah, repot ya. Nah kita kan nggak bisa mengendalikan orang tuh Bu, orang mau benci mau senang kan kita nggak tahu. Maka kita bentengnya yang dikuatin, itu ya. Yang senang itu dia berarti punya ilmu. Enggak Bu, orang awam biasa. Pengaruh mata Awam tapi biasa. karena hati. Coba didengar ya Bu, Ada setan. rumahnya mana tuh ya Bu? Kebesaran. Telur Besari. Ibu punya tetangga. Alhamdulillah tetangganya ini bawa anak kecil putu mewah. Nah, dijak metu. Jenengan pas ning jowo nyirami tanaman. Delok putu mewah digendong wayu merah iki bocah kok koyo ngene iki koyo boneka. Iya gemes aku. Jenengan ngalem ngoten sorenya malamnya langsung step. Maka anaknya langsung panas, langsung setel, langsung nangis terus. Daripada mau sore api kan. Nah akhirnya dicek loh, kok isong ini nopo kena air, sopo bareng malam mau sore gitu. Maka cara untuk menyembuhkan apa? Minta air wudhunya dengan. Jadi dengan wudhu, air wudhunya ditampung, dipakai buat mandi si anak ini. Baru hilang sihir matanya tadi. Hanya cuma malam loh, bukan apa mudian itu. Tidak menyebut asma. Iya. Nah kalau orang Jawa namanya sawan. Nah hari ini kan orang nggak tahu menyebut asma Allah, semuanya ngutang ya ngutang, senang ya senang, gitu kan. Nah gimana kalau kita dengar begitu, kita yang nyebut, wah anak kalau lucu nirakan, alhamdulillah, masya Allah. Semua Biasanya kita ya. dukun haji ya. Nah itu bayi. Nah itu sirik nggak? Enggak Bu, tergantung dukun bayinya pakai syarat enggak. Kalau hanya didoain dan sebagainya nggak ada masalah. Kasih apa, dihubung kling, itu wasilah saja. Yang penting doanya apa? Kalau doanya yang dibaca itu sesuai sunnah, makanya yang kita ajarkan sekarang dengan asma Allah, dengan ayat Al-Quran yang syar'i yang sesuai itu nggak ada masalah. Sebetulnya dihubung kling kayak daun kelor kayak daun bidara kayak itu hanya wasilah. Kita aja sekarang pakainya air nih. Yang menyembuhkan bukan airnya, bukan blingo bengklenya, bukan daun bidarenya, bukan jaranya, tapi apa? Doanya. Jelas ya. Nah, tapi kalau mau sesuai sunnah, menggunakan penyakit ain tadi, dia mandi dengan air wudhunya. Masalahnya kan kita nggak ngerti, sopo mau. Dan yang ngerti mau dengan tombolnya cuma itu toh yang lalu mau rano ketemu dengan kita is dengan toh berarti sih jadi tertutup. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Dua sahabat, mereka tuh ke pemandian khusus laki-laki, misalnya kolam renang gitu ya. Nah pas di ruang ganti itu mereka copot baju lah mau berendam di oase katakan ini. Nah yang sahabat ini katakan aja A sama B saya lupa namanya. Nah yang A ini lepas baju, kulitnya itu putih bersih. Kayak perempuan halus putih bersih. Nah ini celetuk kulitnya kayak perempuan yang mau halus ngomong letok. Habis itu pulang dia langsung stroke, nggak bisa apa-apa di tempat itu, lumpuh total. Nah istrinya kaget, tuh balik-balik kok ngedrop, nggak iso popo. Nah itu namanya lungkrah. Karena dia memuji tanpa menyebut asma Allah. Nah dia tidak membalas dengan masya Allah kayak apa kayak kena mulai. Akhirnya lungkrah itu tadi dia nggak punya ini, nggak bisa apa. Padahal mau sehat segar juga. Akhirnya istrinya menyuruh utusan untuk mendatangi Nabi SAW. Tolong sampaikan ke Rasulullah, dia lu tombol. Ini ceritanya.
Akhirnya Rasulullah datang ke rumah beliau ini, sahabat Nabi ini, kemudian ditanya, hari ini kamu ngapain aja? Sampai akhirnya diketahui bahwa dia habis dari rumah, sudah panggil sahabat. Biasa yang sama kamu tadi siapa? Panggil bu. Kemudian dalam bahasa sindiran ya kayak nyeneni gitu loh. Kamu telah mencelakakan saudaramu. Karena dengan ucapanmu itu kamu telah mencelakakan saudaramu. Nah mereka kan nggak tahu. Padahal kagum sama kawan tadi. Nggak tahu ya, kulitmu halus bener cari drop. Itu langsung kenain. Apa yang terjadi? Dan itu memang kejadian ini akhirnya menjadi sebuah rujukan bagi kita. Nek ono kaya ngono berarti nggak gitu. Ini kan sesuatu yang terjadi di zaman Nabi kan bukan sesuatu yang buruk. Ini memang Allah memang takdirkan terjadi untuk apa? Pelajaran kita nanti kalau terjadi salah gitu ya. Akhirnya apa? Sahabat ini disuruh Rasulullah wudu. Nah, kamu wudu, sahabat suruh nampung air wudu. Setelah air wudunya selesai, diambil Rasulullah, ditambah dengan satu ember atau satu gayung, terus dipakai untuk mengguyurkan di belakangnya. Ini cara sebetulnya bukan mandi seluruhnya, tapi diguyur belakang punggungnya dari tengkuk sampai ke bawah, diguyurkan dengan air bekas wudunya. Langsung sembuh total. Sampai dalam sejarah dan juga kedokteran kontemporer atau kedokteran modern tidak bisa menjelaskan kenapa terjadi bisa. Kalau hal semacam ini bukan lagi urusan medis, tapi mereka percaya. Cara mencegahnya biar kita nggak kena. Sebut asma Allah. Oh iya, biar kita Sebut asma Allah. Misalkan, jenengan tadi kayu betul, masya Allah. Ustaz kok kayak gitu tentang masya Allah. Nah, itu sendiri, masya Allah. Kalau enggak ada, kalau misalkan itu anak kita, itu nih kok saya ini tuh bu, pinter mengaji nih gitu. Alhamdulillah, masyaallah. Banyak udah semua. Karena orang yang nyebut nggak tahu atau dia lupa. Nah kita nih yang dengar, ya kita langsung timpang. Diri sendiri atau siapa saja. Atau nggak usah orang, kan saya udah pernah bilang barang aja bisa kok. Ibu tak saya anyar ini. Wah, tak saya anyar. Kemarin sebut. Bu. Kita nggak ngomong langsung balas, nanti balik ke cantol soleh. Itu main karena ucapan tadi dan pandangan, karena belum pakaiannya, mobilnya, motornya. Maka ibu-ibu kalau ada yang sakit dari ini bisa jadi bukan karena makanan, bukan karena minuman, tapi karena air dari orang lain. Asal saya sudah dibahas lagi ya. Iya dulu ya. Kalau di dalam dia sakit bawa keluar ada dari pintu dia nggak sakit. Ya itu kena sih, kena naik. Dulu kan saya pernah merukyah suaminya dulu. Terus tak suruh nebang ya, pohonnya di depan. Dan biasanya kalau sudah di rukyah mesti yang terbaik. Kadang-kadang tuh Allah menjadikan orang mukmin itu supaya mereka mendapatkan sembuh ya sembuh dengan kebaikan, enggak sembuh pun Allah udah berikan tempat yang lebih baik. Gitu. Kalau kita membahas ya suatu saat akan kita sampaikan juga kajian kayak tadi di At-Taubah Nurul Iman saya sampaikan karena temanya tentang akhirat. Kematian bagi orang mukmin itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Saya ulangi ya, kematian bagi orang muslim, orang mukmin itu kematian itu membawa kebahagiaan. Kenapa? Sudah putus dengan urusan dunia yang menyusahkan. Putus dengan kehidupan dunia yang penuh ujian. Dan yang akhirat itu ilmu nikmat toh. Nikmat kubur, aku enak tenang ya. Orang ngurusi utang, orang ngurusi duit, orang ngurusi konco, orang ngurusi tonggo, orang ngurusi bojo, orang ngurusi enak apa nih ini? Karena apa? Allah menyiapkan 99 rahmat di alam akhirat dan 1 rahmat untuk dunia. Satu rahmat enak banget, makan membuat enak, makan bungkus enak, ya, enak kabeh lagi mau. Padahal cuma 1% saja. Nah, yang 99 itu disiapkan Allah untuk akhirat. Akhirat itu mulai dari dalam kubur. Makanya kalau saya merupiah orang yang memang minta dirupiah Ustaz, ya tujuannya kan lurut toh, nek mari ya tambah HP, nek orang mari ya luwih HP, gitu loh. Karena kita bahasanya bahasa iman, karena Allah yang menghendaki. Kalau kita hidup ini nggak bisa ngelola hidup. Saya ulangi ya, kita hidup nggak bisa ngelola hidup. Sopo sing iso ngelola kedipan mata, wis iku rasa kedip wis kesel kok ngene-ngene terus. Kan ora iso otomatis. Jantung itu tuh gerak sendiri, kita nggak bisa mengendalikan. Makanya kita hidup nggak bisa mengelola hidup. Ya terserah Allah lah. Makanya kalau kita beriman itu sudah bersyukur banget. Sehingga Arab urip kayak mati kayak urusannya Allah kita nggak tahu nawa. Sing penting amal dari
Yang penting mau sholat, mau poso, mau ngaji. Jadi kita beruntung mendapatkan hidayah dari Allah. Nah kembali ya Bu, jadi kalau kita hari ini ada yang sakit, Tadi air tadi kan ada orang apa, malam ya. ya. Kalau itu dari keluarganya sendiri bisa juga tuh. Lah yo malah paling banyak tuh suka keluarga Bu. Air itu paling banyak di suka keluarga. Berarti konco. Dari Keluarga itu dari bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya, iparnya. Bahkan ibu ngelem anaknya dhewe iki lho iso kena. Contoh ya anaknya sing lanang, sing wedok ning kaca. Ayo mentor anakku ya Allah. Nah, ngomong ya Allah ini pun aman. Kenapa? Udah nyebut. Tapi gak nyebut. Nah, buan kan nonton aku. Buan ora kaya biasane wangi sisan. Balik-balik Bu, saka metu balik wis. Ucai tahu kan. Bisa jadi karena ucapan kita. Malah lu itu. Foto elemen, menyakitkan hati. Ya jangan elemen. Kenapa? Ucapan juga bisa jadi doa. Lah itu ngelek-ngelek bojo, emang ini hari kebalikan. Kayaknya semua. Mas kayak jenengan elemen tuh hari ini Mas. Dia enggak lah boleh. Itu doa lah ucapan itu. Kalau kok kayak bapakmu kan kowe wajahmu gitu? Nah, ya ora masalah nih gitu. Tapi bapaknya sudah meninggal, enggak apa-apa. Ora apa-apa. Kan Ngomong tak. ora apa-apa. Ya tidak apa-apa kan tinggal kowe koyo bapakmu to nah, ya ora masalah. Lah tinggal apane elek apa apike. Lah nek elek koyo bapakmu to nang samane moncang mancing kowe. Lah misale kowe. Ya ada orang bilang Pak Jiko kalau bapaknya toh. Ora masalah. Kita enggak usah baca doa juga. Enggak, itu hal nyata. Tapi nek pagi ditambah itu hubungan sama bapakmu to nang. Nah, kowe kagum to perasaan dengan kagum itu baik. Saya pernah dengarnya itu nggak tahu dalilnya dari mana, katanya kalau kita itu di ruqyah nanti di Surga bisa masuk. iya itu Allah nggak mau ketemu sama Salah. Nah, tak kasih tahu. Iya yang itu tadi. Ini yang menyebabkan kenapa banyak orang sebagian yang tidak mau diruqyah gara-gara dengar hadis. Barang siapa ingin masuk surga tanpa hisab, maka dia harus memenuhi 3 kriteria. 1, beriman. Yang kedua, tawakal. Yang ketiga, tidak mau menjadi dukun dan tidak mau ke dukun. Atau tidak mau meruqyah dan tidak mau diruqyah. Bahasanya gitu. Jadi dulu ada di zaman Nabi SAW itu para sahabat pada saat kumpul, Rasulullah bilang besok ada 70.000 manusia masuk surga tanpa hisab. 70.000 sekian miliar. 70.000 manusia masuk surga tanpa hisab. Nah, ada sahabat Nabi namanya Ukasha. Ya Rasulullah, apa ciri mereka? Jadi bukan bertanya siapa saja 70.000 apa? Nanya cirinya. Mereka punya ciri 1 beriman, yang kedua tawakal kepada Allah. Yang ketiga tidak mau menjampi dan tidak mau dijampi-jampi. Bahasa gampang tidak mau berdukun, nggak mau jadi dukun. Nggak mau diruqyah, nggak mau jadi ruqyah. Nah, gampangnya begitu. Langsung sahabat ini namanya Ukasha minta, ya Rasulullah doakan saya agar termasuk bagian dari 70.000 itu. Hanya Rasulullah mendoakan Ukasha. Nah ada sahabat, ya Rasulullah doakan saya juga. Apa kata Nabi? Maaf, kamu sudah kedahuluan Ukasha. Jadi di zaman Nabi hanya Ukasha saja yang masuk surga tanpa hisab. Karena yang didoain hanya dia. Yang lain minta, tidak bisa. Kamu sudah kedahuluan. maksudnya kedahuluan Kedahuluan yang minta. Yang minta kan hanya Ukasha minta didoain, termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Nah ada sahabat minta didoain juga. Maaf kamu udah kedahuluan. Wis kadung, wis ini. Nah maksudnya? Nah cuma dia. Nah perhatikan. Hadis ini tadi, cerita kisah ini akhirnya dipakai di kalangan kita sekarang. Ojo diruqyah dulu ya. Oh, gara sama swarga. Itu salah. Yang benar di sini konteks pertama adalah dia nggak bisa masuk surga tanpa hisab. Halo. Nah, kan kuncinya tadi masuk surga tanpa hisab. Dan ibu wis tahu diruqyah, kira-kira mlebu swarga iso ora? Ya iso. Ning urung karuan mlebu swargane tanpa hisab. Apa maksudnya? Ini yang pertama ya. Jadi kalau ingin masuk surga tanpa hisab syaratnya kuwi telu. 3 macam tadi. Ya, ya kan? Bukan ngomongnya, wah engko nek diruqyah ra iso mlebu swarga, ku salah.
Jelas yang pertama. Yang kedua, para sahabat itu protes. Nah, karena hadis ini tadi omongannya protes. Siapa yang protes? Para sahabat. Mereka yang sudah punya profesi peruqyah. Artinya protes datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya peruqyah. Berarti saya tidak bisa dong masuk surga ini. Akhirnya kata Nabi, lah ruqyahmu kayak apa? Akhirnya ditunjukkan, ya Rasulullah, ruqyah kami seperti ini. Oh, kalau seperti itu boleh. Jelas. Akhirnya di antara para sahabat yang profesinya para peruqyah dibolehkan mereka melakukan profesi tersebut. Karena ruqyahnya apa? Pakai ayat-ayat Quran. Termasuk ada sahabat yang mengobati orang hanya dengan ucapan Al-Fatihah, ditiupkan di air yang mungkin orang sakit. Nah, diceritain ke Rasulullah, kalau seperti ini gimana ya Rasul? Boleh. Kalau ada yang sama, lakukan hal yang sama. Jelas ya? Ini berarti profesi peruqyah diizinkan boleh asal meruqyahnya dengan ayat-ayat Quran atau sunnah Rasulullah. Nah, yang nggak boleh apa yang dimaksud di sini? Yang nggak boleh ruqyahmu mengandung kesyirikan. Makanya ada namanya ruqyah syariah, ada ruqyah syirikiyah. Ruqyah syariah yang kita lakukan sekarang. Nah, kalau tidak boleh menjadi peruqyah, maka bagaimana orang-orang yang kena sihir? Datangnya mesti ke dukun semua atau bu? Jelas ya? Makanya pentingnya ada peruqyah yang baik. Kerja dulu ya Allah. Ya wis. Ini masih ada waktu enggak? Biar nunggu selamat. Amin. Lanjut dikit ya. Nanti kita praktek. Jadi untuk mencegah itu kita melakukan ruqyah mandiri. Kalau sudah terjadi gimana Pak Ustadz? Kita melakukan pengobatan mandiri. Ada dua, satu tanpa alat, tanpa wasilah, tanpa hal-hal yang sifatnya benda, langsung dengan bacaan-bacaan. Yang kedua, meruqyah dengan menggunakan wasilah, bisa air, bisa makanan, gitu ya, bisa benda. Nah, contoh Bu, di zaman para ulama ada namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu masuk imam mazhab. Kan ada mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad. Namanya Imam Ahmad bin Hambali. Nah, Imam Ahmad ini lagi ngajar. Lagi ngajar itu di tengah-tengah ngajar ini ada orang datang menyela. Maaf Pak Yai, maaf Pak Ustaz, maaf Syekh, kan gitu. Maaf Imam, saya menyela kenapa? Ini butuh urgent, ya sangat emergensi. Di kampung saya ada yang kesurupan. Seluruh kampung nggak bisa mengeluarkan darah. Minta tolong. Terus apa kata Imam Ahmad? Nggak tahu apa. Ini lagi ngajar. Nanti ya, nggak bisa. Harus sekarang. Disaksikan banyak orang. Nah, iso guru saya gila. Ini cek ngajar mengko. Dipaksa supaya Imam Ahmad segera ke sana karena sudah kesakitan namanya. Apa kata Imam Ahmad? Pak iso mengko wae. Harus sekarang Imam. Ini banyak. Sandalnya diambil. Nih. Pukulkan ke orang itu. Sandal Imam Ahmad dibawa ke sana di kampus, suruh mukulinnya ke suruh. Nah saat itu dipukul, gua baru lihat sandal itu loh, jinnya, setannya ini nangis, ya bukan nangis, jerit. Lihat sandalnya Imam Ahmad, langsung ini bilang tak metu. Oh, pada dipukul langsung keluar. Habis itu sandalnya dikembalikan ke Imam Ahmad. Suatu saat di kampung itu kesurupan lagi. Datanglah ke rumah Imam Ahmad. Untuk apa? Pinjam sandalnya. Padahal Imam Ahmad udah meninggal. Tapi sandalnya kan izin. Dipinjam, bawa ke sana, dikeprok bolak-balik Jini Rahmatullah. Jini Rahmatullah ditakoi Jini lho, dhisik dikeprok. Pindah betul. Lah saiki dikeprok orang pindah napa ki padahal sandalnya padha sing ngeprok dhisik. Apa kata jinnya ini? Saya tidak takut sama sandalnya, tapi saya takut siapa yang punya sandal itu. Sehingga ruqyah itu kekuatannya bukan di air, bukan di sandal, bukan di bidara, bukan di daun kelor, bukan di timun pempling. Itu semua alat kayak sandal. Tapi pengaruh ruqyah itu dari siapa? Dari yang melakukan.
siapa yang menggunakannya. Maka mohon maaf jenengan bolak-balik rukyah mandiri kok mari-mari. Lah jenengan sinten jenengan. Lah jene yo mikir lah ya cok iki macane wis lega-lega. Jene ra metu Bu. Apa yang kedua jenengan gak ikhlas. Ora mari-mari. Pernah kejadian di rumah saya seorang suami istri. Nah, suami ini yang minta diruqyah. Saat saya ruqyah bluntung ning omah iki glosor-glosor. Nah, saat glosor-glosor itu saya ruqyah karena dia laki ya saya pegang. Nah, setiap saya towel itu sininya, itu langsung dia jerit jenggira panas kayak kesetrum, kayak keselomot bara api. Setiap dia dipegang anunya pinggangnya itu langsung panas ngamuk langsung sakit habis benar-benar sakit. Setiap disenggol. Nah akhirnya saya minta istrinya, Bu tolong yang sebelah situ ditowel. Gampangannya diusir. Jadi kalau tuh saya baca ditowel. Apa yang terjadi? Istrinya towel orang sakit. Belas. Tetap menang baik. Akhirnya saya towel lagi. Kira kena. Baru istri ini kapan nyuwel menang? Ya menang baik. Tahu apa bedanya tadi? Orangnya. Jadi jadinya tahu sing nang ki sop. Bojone dhewe lah sop. Makanya kenapa ada orang yang kadang berobat di sini kok kurang cocok, di sana kok cocok. Bisa dipahami? Iya. Karena orangnya gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang punya kemampuan ini diasah untuk bantu orang lain. Karena tidak semua orang bisa jadi peruqyah. Jelas ya? Saya itu sudah banyak mendidik itu. Ini orang Islam suka terjadi. Makanya orang kok Ustaz. Ya karena itu tadi. Siapa yang baca? Contoh abah saya, abah itu mertua. Jadi bapaknya istri ya. Itu beliau punya kekuatan doanya itu. Padahal bukan meruqyah. Setiap orang kalau ada yang ini minta doa ke beliau. Ya alhamdulillah bismillah. Akhirnya ya terkabul lah hajat. Misalkan anak nangis terus ya dikai tombol lah gambarnya gitu. Tapi abang nggak buka praktek, nggak buka ini dan bukan peruqyah. Ya beliau seorang imam masjid aja. Cuman saya melihat memang keseharian beliau memang bagus, menjaga sholat mesti di awal waktu, apa imam masjid. Terus mohon maaf ya yang saya lihat itu suka sedekah sembunyi-sembunyi. Beliau tuh punya amalan-amalan yang tidak terlihat itu kalau saya melihat sukanya sembunyi-sembunyi. Semuanya mama nggak boleh tahu gitu. Karena kita tahu sih itu. Apa itu punya kebiasaan yang kadang orang nggak tahu gitu. Nah Allah kadang redok ini. Jadi doanya alhamdulillah pulang. Ini apa udah almarhum. Jadi kembali ya Bu ya, jadi kita bisa mengobati diri sendiri. Nah, ada pakai alat, ada nggak pakai alat. Nah, kalau pakai alat cukup dengan telapak tangan. Ucapkan minimal 5 Al-Fatihah, catat baik-baik ya. Oh, ya ini gampang mau pusing buat soli mau itu wae. Ini standar minimal itu Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ulangi itu, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apal kabeh nggih? Insyaallah. Bosor apa ya, ngeten nih. Ini orang apa tuh mentok-mentoknya Al-Fatihah. Nah, jadi ngobati wongis Al-Fatihah wae cukup. Itu semua. Minimal 1. Maksimal monggo sak temui. Ini kebanyakan para peruqyah menyampaikan dalam pengalaman-pengalaman itu maksimal 11. Jadi macane diulang ping 11. 11 kali 5. Hah? 11 kali 5. Iya, 11 kali 5 kalau pakai 5. Ini Al-Fatihah tok ya Al-Fatihah ping 11. Pokoknya ganjil. Berarti berurutan. Al-Fatihah Betul 11, sekali. Al- Enggak. Jadi kalau mau paket Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1. Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq 2. Ini 3. sampai 11 kali. Sampai 11 kali. Habis itu ditiup. Nah, itu kalau pakai tiup ya, pokoknya tiup lah. Minimal per 1 kali. Biasanya maksimal 11 kali.
atau ganjil, 1 boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh, pokoknya ganjil ya. Jadi bukan bacanya diulang 2 kali, tapi diulang 3 kali, atau diulang 5 kali, atau diulang 7 kali, atau sampai 11. Itu pengaruhnya lebih bagus kalau diulang-ulang, berulang-ulang. Banyak yang ketemu wong sing kena sawangan, kena sihir, wacane sing suwi. Misalkan Bika mau merukyah diri sendiri, wacane ping 11, Bu. Wacane ping 11. Minimal Al-Fatihah, ya Al-Fatihah ping 11. Nah, terus kalau tidak pakai media, tiupkan di telapak tangan 3 kali, kayak disembur. Bukan. Ulangi yuk. Kayak diludahi. Ludah itu. Ini orang metu ludahi. Kecuali dipakai sendiri, keluarkan sedikit. Terus digosok sampai hangat. Terus diusapkan ke seluruh tubuh, terutama yang sakit. Sakitnya perut berlawanan dengan jarum jam. Jarum gini berarti gini. Jadi ini jarum jam ke kanan, ini ke kiri. Jadi kayak toa. Masya Allah. Sambil bilang Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali di tempat yang sakit. Coba lagi ya. Jadi misalkan Al-Fatihah baca 11 kali. Ini paling mentok-mentoknya ya. Atau Al-Fatihah ya kursi Al-Ikhlas sampai 11 kali ya. Setiup, kemudian baca lagi setiup, ulangi ya. Setiap kita selesai sekali tiup, baca lagi. Bukan, kalau mau diulang tadi. Oh iya ya. Contoh, kita baca Al-Fatihah sekali, sudah selesai tiup. Habis itu baca lagi Al-Fatihah. Amin, tiup. Baca lagi yang ketiga Al-Fatihah, tiup. Jelas setiap habis selesai tiup. Jelas ya? Nah, nanti Al-Fatihah terus Yang berulang tadi. ayat kursi tribul. betul. Ulang lagi, tiup. Nah, tiup dulu. Habis itu baca lagi. Baca lagi satu paket lagi. Betul lagi, 1 paket lagi, tiup lagi. Baca lagi Minimal 1 3 paket. kali sampai Minimal sekali. minimal 1 kali. Atau 3, atau 5, atau 11. Semakin banyak, semakin the best. Gampangannya molekulnya, airnya itu semakin gampangannya senjata itu tingkatnya udah levelnya tinggi. Jadi ibaratnya itu pelurunya itu semakin tajam, semakin ini. Sampai diulang-ulang. Makanya kalau kita ingin meruqyah lebih tenanan itu lebih ini ya memang harus mengulang-ulang. Tapi ini orang ya sekali aja. Nah karena mengulang dan tidak ini gampangannya besok ya Bu ya, ini diasah semakin tajam. Ada yang kedua Bu, nggak usah diasah kakek. Memang uangnya wis pinter, sekali set wis tajam. Bisa dipahami? Ini urung mampu meruqyah atau biasa diulang-ulang wae. Ben tajam. Tapi ini wis biasa, wis mandi istilahnya ya. Ora sampai 11 siji wae cukup. Bisa dipahami Mas kuncinya ya. Nah, Ibu kalau mau diulang-ulang saja. Sampai nanti akhirnya Ibu bagus, ya cukup sekali aja udah bagus. Nah, terus kalau itu telapak tangan tiup 3 kali gosok sampai panas. Habis itu baru diusapkan seluruh tubuh atau di tempat yang sakit saja. Sambil diusap, melingkar, sambil baca Bismillah 3 kali. Ini nih tangan stroke ya Bismillah, Bismillah. Dan arahnya kalau kita mengurut itu keluar. Jadi kalau tangan ya bukan dari sini ke sini, tapi dari sini. Kalau itu kaki ya berarti dari atas ke jari-jari. Ini jari-jari itu ya gini, jelas ya. Ini tempat si punggung atau anu ya bisa dengan puteran atau dengan usapan. Kalau usapan itu ke atas. Jadi kalau punggung ya itu ke atas. Kalau perut ke dada juga begitu. Ya, jadi bukan di sini tapi dari bawah ke atas. Punggung juga dari bawah ke atas. Jelas ya Bu ya. Untuk itu mengeluarkan gangguannya. Baik medis maupun non. Kalau itu air Bu, tiupkan air 3 kali. Nek diminum sendiri, lakukan sendiri ya rada muncrate sithik. Tapi nek diminumkan orang ya nek anake dhewe ra apa-apa, bojone dhewe ra apa-apa. Yang orang lain jangan. Saya sekarang sudah tidak lagi pakai tiupan sejak Covid. Saya tidak lagi kalau pasien saya tiupkan ini, saya tidak. Sebetulnya lebih bagus ditiup. Cuman karena sejak Covid itu kadang ada yang merasa tidak nyaman.
Nah, akhirnya kan jadi negatif thinking, awalnya langsung memprotek. Obatnya kita jadi kurang mandi sebenarnya, dan jadinya tak gitu mau. Nggak yakin. Enggak, oh ya anak harus didomisik. Jadi rasanya kan dia nggak menerima, akhirnya menolak. Ya nggak mari-mari. Makanya saya sekarang nggak pakai lagi tiupan, cuma didekatkan saja. Paling bagus ya Bu, kalau pakai media air yang pertama itu jari kita masukin, itu terbaik. Jadi nanti Bu kita praktek atau siapa praktek ya di rumah sendiri ya, itu dimasukkan jarinya. Jadi misalnya ini yang masukin jarinya. Ini kudu resek loh ya. Telunjuk boleh, apa aja boleh. Pokoknya kayak gini ya Bu ya, ini dimasukin ya. Ya sampai kena airnya. Nah kemudian kita baca. Itu yang best, nomor 1 itu. The best pertama itu kalau ya jarinya dimasukin. Yang kedua, tidak jarinya dimasukin, tapi dekatkan ke mulut, habis itu ditiup sampai muncrat sitik mulut. Nah, yang ketiga tidak usah ditiup, tapi cukup didekatkan saja. Jelas ya, itu teknik-tekniknya. Jadi ada yang the best, ada yang biasa. Jelas. Kalau melakukan sendiri, lekuknya itu bagus banget. Nah, itu dibaca sekali sampai 11 kali. Nah, kalau itu di air buat mandi, itu ambil garam perosok, campurnya di air yang buat mandi, habis menstruasi biasanya ya, itu campuri daun bidara juga bagus lagi. Nah, habis itu diaduk sambil baca. Kalau ini kan masukin jari. Nah, kalau yang buat mandi, leboknya jari-jari kita semua sambil ngaduk sambil baca. Paling bagus 11 kali tadi. Nah, habis selesai dibaca, air tadi buat berendam. Anak cilik dan rasawanan kon wadus berendam gitu, biur sampai puas kita 15-20 menit, habis itu baru mandi biasa. Ibu-ibu kalau habis mens juga begitu. Kalau bisa berendam sih. Raiso, ya wis diciduk nih alon-alon. Alon-alon diratak sih. Ambil lagi rataknya sih. Nek wis baru mandi biasa. Tapi itu bacanya kalau mandi boleh Bacanya di rumah dulu. Jadi pada saat bikin airnya tadi buat maksudnya ini mau coba. Jadi ibu siapin dulu baskom atau ember kecil atau manci gitu ya Bu ya. Campurnya sih dibacanya sih. Nah itu baru diangkat taruh di kamar mandi si embernya gitu. Habis itu mandi gitu. Biasanya ibu langsung wek. Kalau habis menstruasi itu seringkali kita banyak kemasukan jin, itu di kamar mandi itu langsung muntah-muntah. Istri saya itu paling sering, jadi mesti buat. Karena saya rupiah ya, kadang-kadang bisa. Jadi saya mau rupiah kan ya ibu ganggu nyerang saya. Kalau istri menstruasi kan gampang masuk, gampang kena. Makanya di rumah harus dibentengi, istri anak juga dibentengi. Jadi rupiah juga enggak gampang juga gitu, harus siap, istrinya juga bisa kena, anaknya juga bisa kena gitu. Karena profesi ini profesi yang tidak disukai oleh jinnya. Ada pernah itu orang yang indigo itu bisa lihat sampai ngomong gitu, Ustaz, kapan terakhir rupiah Ustaz? Langsung gitu ini ngomong gitu. Lah emang kenapa? Itu ada yang lihat Ustaz itu melimpe kemana-mana ngikut Ustaz. Wajahnya ngeri, wajahnya galak. Jadi jinnya itu wajahnya menyeramkan. Itu ngikuti Ustaz terus tuh. Dia mau menyerang Ustaz. Dia tahu begitu. Wah, saya nggak ngerti ya kapan terakhir rupiah, saya begitu aja. Dan saya juga nggak ngerti, saya nggak bisa lihat. Nah, apa ucapan orang indigo ini ya saya yakin ya memang begitu mereka mencari kelengahan kita. Kalau kita lengah, kita ini dia masuk di dalam. Bahkan seorang hafid Quran aja pernah kesurupan gara-gara dia lengah saat makan pakai tangan kiri. Nah jinnya yang ngikuti terus itu melimpenya lewat situ, lewat makan saat tangan kiri. Itu sampai segitunya. Langsung hafalannya banyak yang bilang. Itu makanya semakin tinggi dia semakin besar gangguannya. Yuk praktek yuk. Yuk saya minta air putih. Air putih. Enggak usah lah, sapu ini aja lah. Ibu-ibu yang penting lah. Caranya Bu, mohon maaf ya kita mau dikit ya. Ya buat ilmu lah. Nah, kita mulainya juga udah siang ya. Mohon maaf ya. Karena hari Sabtu pertama kita ini. Oh iya mohon maaf ini sekalian agak lama sedikit. Saya mohon izin untuk pekan depan saya harus ke desa, ke Kebumen Banyumas. Pertama Pak D habis operasi sakit keras. Yang kedua saya harus nengok ke Kebumen lagi, ibu saya juga sedang sakit.
Yang ketiga itu libur panjang ternyata. Jadi kumpul keluarga. Kebetulan kakak saya dari Cibinong Bogor juga mau nengok Pak D juga. Jadi mumpung ada libur panjang kita ingin ada kumpul keluarga. Memang ada satu misi yaitu tentang waris. Jadi memang harus bahas masalah waris, harus kumpul keluarga. Makanya mau nggak mau saya harus ke sana. Pertama ya nengok Pak D sama ibu yang sakit, yang kedua memang ada pembahasan masalah waris. Karena mereka sudah sepuh-sepuh, udah mau meninggal kan, anak-anak harus tahu. Karena kita kan nggak pernah tahu urusan-urusan begitu. Cuman kemarin mau diabani, ibu nanti ini minimal ngerti lah. Jadi mohon maaf untuk Sabtu depan, karena itu tanggal merah hari Senin ya. Kan tanggal 16 hari Maulid itu libur, akhirnya kita sudah ada acara rencana kumpul di Sabtu besok. Saya izin nggak bisa ngisi. Kalau ibu-ibu tetap ngaji ya monggo cari ganti dulu ya. Kalau mau ikut libur ya libur panjang itu monggo. Makanya sekarang kita tuntaskan. Nah airnya Bu disiapkan tidak boleh penuh. Minum. Bu airnya tidak boleh penuh. Kalau penuh begini nanti ditiup muncrat. Oh gitu. Lagian harus ada ruang itu kayak udaranya, sehingga kalau dibacakan bisa masuk. Nah, ini dikurangi dulu, biasanya diminum atau dituang gitu. Nah, rakyat kan segini boleh, lah segitu. Apanya? Enggak ya harus. Ibu menstruasi pun ya, meruqyah diri sendiri nggak masalah. Yang masalah meruqyah orang lain. Itu harus dalam keadaan suci. Misalkan saya meruqyah ibu, ya saya harus berwudu, punya wudu, gitu ya. Nah kalau ibu lagi menstruasi atau saya sedang junub, jangan meruqyah orang lain. Tapi untuk meruqyah diri sendiri tidak apa-apa. Ibu baca sendiri untuk diri sendiri tidak apa-apa. Lagi mens ya atau lagi junub ya. Tapi untuk mengobati orang jangan. Nanti kena serangannya lebih parah kita. Karena kita bentengnya lemah. Lagi junub kan lagi lemah. Jelas ya? Yang nggak boleh itu baca Al-Baqarah atau Al-Quran. Itu nggak boleh lagi menstruasi. Apalagi sedang junub, enggak boleh. Kalau di HP kan, kalau di HP bacanya kalau lagi mens. Boleh Bu. Baca Al-Quran maksudnya dia baca Al-Baqarahnya. Boleh. Yang enggak boleh itu mengkhususkan ruqyah yang enggak boleh. Ibu baca Quran, kan pertanyaannya, baca Quran boleh enggak? Boleh. Tapi kalau untuk ruqyah jangan. Saya ulangi ya. Ibu lagi mens atau saya lagi junub, meruqyah orang lain apalagi baca Al-Baqarah. Saya junub nih. Meruqyah orang lain dengan baca Al-Baqarah jangan. Saya harus suci dulu. Jelas ya? Tapi kalau saya baca Quran biasa, orang beruqyah dulu. Baca Quran biasa enggak masalah. Enggak punya wudu enggak masalah. Junub enggak masalah. Ya, kalau asalkan Qurannya bukan mushaf Quran. rutinitas setiap hari baca Al-Baqarah terus datang bulan gitu, tetap baca Al-Baqarah apa? Enggak. Berhenti. Karena Al-Baqarahnya kan khusus untuk mengobati, itu berhenti. Oh. Makanya kalau bisa kita rutin zikirnya. Yang zikirnya itu boleh, nah, kalau bisa bagus itu. Oke yuk lanjut ya. Jadi Bu ini dikurangi supaya ada udara. Yang kedua bisa ditiup. Ini punya bukan ini titip ke saya. Ini mau ditiup apa enggak? Ya, ditiup enggak apa-apa. Oh, siap. Kalau enggak nanti tak tiup. Tak tiup ya siap buat diminum dengan keyakinan gitu. Siap. Iya, enggak Ustaz. Wes yakin. Kemarin Bu Bika pernah datang pas saya ruqyah orang ya. Iya. Baru dibacain nangis-nangis itu. Senyum. Jadi pas dia kebetulan pas barengan ada yang di ruqyah. Oke, saya nanti memimpin ibu-ibu kalau hafal ya ikut baca, terutama tadi Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Nanti kalau doa tinggal diaminkan. Siap ya. Terus muka-muka gak ada yang supan, itu pesan saya. Kalau ada langsung kendalikan dirinya, jangan menuruti semuanya. Iki sinau ruqyah iki sinau. Apa balik-balik aku. Sampai letak dulu. Soalnya orang ruqyah orang ini ngajari kok. Iya. Makanya kan harusnya disiapin kalau ruqyah beneran apa ruqyah masalah. Ya harus ada tas kresek. Nah biasanya muntah. Nah ini kalau ada tas kresek ini langsung muntah metu lo ya. Ada. Nah ya wes deh, kan kudu siap. Ini muntah tuh dalam plastik gitu ya. Kadang-kadang ada yang tak terduga. Plastik mana sih muntah? Kan tepat.
Mbak Tina biarkan nangis ya. Tadi ini masukin dulu ya, Tat. Lo kalau mau masuk boleh, tapi kalau biasanya kalau pakai botol gini kan sempit ya. Biasanya pakai gelas, sehingga kita megang bisa luasa. Tapi kalau pakai ini agak sempit, tapi nih bisa lebu masuknya. Mohon maaf kalau segini kan jari masih masuk, dia ada apa? Nah, kalau ibu sampai jenuh kan sih lebu guys. Enggak pegang HP atau pegang Tinggal ibu apa? bersih apa Atau tas? Saya Tat. Ya nggak apa-apa. Ibu kalau mau tangannya masuk, berarti airnya jangan dalam kan gitu lah. Intinya jari bisa nyentuh airnya. Halo. Ya, Kudu nyentuh airnya. Kalau mau pakai selama baca disantunin di situ. Bismillah dulu, Tat. Oh iya saya lupa. Ini mau pakai bidara apa air aja? Air aja, Tat. Ya wes air aja. Karena saya bawa bidaranya. Kalau sampai bidaranya lebih parah lagi nanti dia yang kena. Air aja lah, Tat. Ya wes air dulu aja Air ya. aja dulu. Karena saya sudah siap, saya ada bidara bawa, garam bawa. Tapi ini nggak usah lah, kita latihan aja dulu ya. Makanya air kalau mau dipakai jari boleh, pakai tiup juga boleh. Atau pakai jari sambil tambah tiup juga boleh. Oke, bareng-bareng ya, kita akan baca doa. Hah? Oh boleh, 5 aja boleh. Kalau 5 itu bisa bawa, ikram bagus. Ya. Boleh, boleh. Intinya Bu, ini air kan kita bacain dengan air Al-Quran dan doa-doa ya, insya Allah ini bisa menjadi obat buat siapa saja. Pokoknya ibu niat untuk apa, minta sama Allah ini jadi obat. Nanti kita akan baca. Oke, sudah siap semua? Ya. Kalau ada yang muntah sendiri loh ya, saya nggak mau tahu loh ya. Ya, Pak. Bukan kan aman kabeh. Oh iya siap. Siap ya Ibu, barakallah. Bismillah ya Bu. Oke, lanjut yuk. Dekatkan ke mulut, ya aja suwi-suwi lah ya. Nanti ikuti, ulangi kata-kata saya ya. Ikuti, ulangi kata-kata saya. Kalau yang botolnya banyak, buka botan, saya reke, cukup siji poloro. Biar mantap, Pak. Oh, biar mantap ya. Ini kan jadi akan tuh merucut Enggak, lah. ini nanda Ya, sini. sekitar. Anaknya udah tadi. Ibu kalau mau niup nanti niup semua atau bareng langsung tidak apa-apa. Oke, konsentrasi sudah. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, ikuti kata-kata saya. Ya Allah, kami bermaksud meruqyah diri kami dengan membaca ayat-ayatmu yang sempurna dan doa nabimu yang mulia. Ya Allah, jadikanlah air yang kami ruqyah, ayat-ayat yang kami baca, doa-doa yang kami panjatkan bisa menjadi obat, bisa menjadi wasilah, bisa menjadi senjata untuk mengusir, melemahkan, menghilangkan, menghancurkan, membunuh, membakar seluruh gangguan, sihir, jin, setan, penyakit, atau aura negatif, apapun pada diri kami, atau pada yang meminumnya. Ya Allah, sucikanlah jiwa dan raga kami, bersihkanlah hati dan pikiran kami, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani, berikanlah kesembuhan dari segala sakit medis maupun non medis. Ya Allah, jauhkanlah dari segala mara bahaya,
wabah, musibah, dan bencana. Berikanlah pertolongan dan perlindungan dari gangguan setan yang terrajam dan kejahatan mulainya. Ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Berikanlah hidayah dan petunjuk kepada kami. Berikanlah kebaikan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kabulkanlah ya Allah doa dan hajat kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk, 3 kali. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng syahadat, istighfar, sholawat, hasbunallah, la haula, al-fatihah dan seterusnya bersama-sama. Mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Rikul sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Diaminkan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri
syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma rabbana as'alna bil ba'sa isfi'aka syafi la shifa la shifa la shifa la yughadiru as-saqama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma salithum la ilaha illallah. Allahumma salithum la ilaha illallah. Allahumma salithum la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhu bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanir wahama wa min kulli 'ainin lama. Wa yudhu bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanir wahama wa min kulli 'ainin lama. Wa yudhu bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanir wahama wa min kulli 'ainin lama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatan ma'al aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup, kalau sudah ditutup terus dikocok biar nyambung. Isi. Sudah. Terus sekarang Bu dibuka tutupnya, pegang pakai tangan kanan, diminum pelan-pelan. Jangan lupa kalau setiap minum bismillah, diminum alhamdulillah. Minimal 3 kali minum. Kalau Bu bisa menghabiskan alhamdulillah. Kalau bisa langsung habis juga bagus banget. Kalau ada yang mau muntah dimuntahkan. Monggo silakan. Bismillah. Sambil saya bacakan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya ma'syarul jin wa jin dan syaitan ya Allah. Semua penyakit, semua aura negatif, semua yang ada dalam diri hamba-hamba Allah yang ada di rumah ini, yuk keluar semuanya dengan asma Allah. Ukhruj, betul. Bismillahi, Allahu Akbar. Ya Allah, semua musuh-musuh Allah keluar semuanya. Ukhruj, betul. Bismillahi, Allahu Akbar. Keluar dengan asma Allah. Bismillahi, Allahu Akbar. Bisa keluar lewat lubang-lubang yang ada, bisa lewat mulut, batuk dan muntahkan. Bismillahi, Allahu Akbar. Batuk dan muntahkan. Bismillahi, Allahu Akbar. Keluar semuanya. Ukhruj, betul. Ya Allah, keluar semuanya. Kembali kepada Allah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Keluar semuanya. Tunduk kepada Allah. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون